بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di sini, memudahkan kita untuk berjalan menuju salah satu rumah dari rumah Allah ini, Masjid At-Tabayun, yang semoga Allah berkahi, demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita semua menuju surganya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana yang disebutkan atau dicantumkan di flyer, ya, ada satu buku yang tidak begitu tebal, hanya ada berapa, 40 halaman kira-kira, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah, yang berisi tentang kiat-kiat agar kita menjadi orang yang lapang dada. Para jemaah, lapang dada, apa sebenarnya arti dari lapang dada? Apa, Pak? Apa lapang dada? Hah? Ada yang bilang ikhlas, ada yang bilang sabar, ada yang bilang apa? Nanti akan kita tahu apa yang dimaksud sama lapang dada itu. Insyaallah kita bahas satu demi satu. Ada 10 kiatnya, tapi di sini Syekh menulis mukaddimah yang cukup panjang. Mungkin ibu-ibu kalau mau lihat PDF-nya yang berbahasa Arab, ada, sudah ana kirim kemarin, dan juga ada yang terjemahannya juga, ya, mungkin bisa di-share di grup, ya. Para jemaah, dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya lapang dada itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ini adalah satu hal yang berharga. Ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung jika dimiliki oleh seseorang. Semua orang ingin lapang dada, dan orang yang sudah dikasih kelapangan dada sama Allah, itu dia sudah mendapatkan karunia yang sangat besar, modal besar dalam hidupnya. Apa artinya lapang dada? Diartikan oleh Syekh di sini, ya, irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu. Saat seseorang itu santai, rehat, ya. Sama seperti nama majelis taklimnya, ya. Majelis taklimnya MT Ar-Rahat, ya. Ini pas lapang dada jemaah. Ya, tuma'ninah. Saat orang itu bisa tenang hidupnya, jauh dari kesuraman-kesuraman, dari tekanan-tekanan dalam hidupnya, yang membuat dia selalu bahagia dalam hidupnya di atas kemuliaan dan kebaikan. Ini artinya lapang dada para jemaah sekalian, saat rehat, hatinya selalu tenang, tumaknina, santai, jauh dari tekanan-tekanan, kesuraman-kesuraman hidup, dan hatinya selalu bahagia dalam hidupnya di atas kemuliaan dan di atas kebaikan. Ada orang bahagia tapi di atas kemungkaran, ini tidak benar ini. Ada orang bahagia tapi tidak di atas sesuatu yang thayyib, tidak di atas sesuatu yang baik. Ada orang bahagia tapi dia tidak mulia, ambil haknya orang, mendolimi orang, dia berbahagia atas itu. Ini masalah besar para jemaah sekalian. Ini bukan lapang dada namanya.
Katanya Syekh di sini, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan kepada hambanya, lalu Allah sudah membuat lapang dadanya, maka lihat orang itu akan diberi kemudahan dalam seluruh aspek hidupnya. Kebaikan di dunianya, kebaikan agamanya, Allah akan wujudkan impian-impian dan tujuan yang dia mau. Allah akan mudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu jaga dia ada di tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang baik, yang membuat dia ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk didik anaknya, ada waktu untuk suaminya, dan yang seterusnya. Ini lihat, orang kalau sama Allah sudah dilapangkan dadanya, menghasilkan banyak hal kebaikan dalam hidupnya. Tujuannya ingin jadi apa, sama Allah dikasih, diwujudkan itu. Allah mudahkan untuk beribadah. Wallahi jamaah, berapa banyak kita lihat orang di luar sana seakan-akan hidupnya bahagia, teman-temannya banyak, uangnya banyak, mobilnya tidak ada yang jelek, tapi mau ibadah tidak ada waktu. Umroh tanya-tanya berapa harganya, oh mahal, oh ini, padahal orang kaya. Sama Allah tidak dipermudah dia untuk ibadah. Apa ini yang kita mau jemaah? Dia tak ada waktu untuk mendidik anaknya. Anaknya dibiarin, dititipin ke orang, dititipin ke babysitternya, dititipin ke ustazah, dititipin ke ustaz. Silahkan Ustaz ajarin apa terserah. Dia tidak ada waktu. Sibuk kumpul-kumpul di sini sama temannya, sibuk acara itu, sibuk belum nge-mallnya, belum shopping di sini, belum pulang ke rumah, handphonenya dan yang seterusnya. Ya, ini tanda-tanda orang yang tidak lapang dada. Orang tidak lapang dada itu ya sudah. Ya. Seakan-akan dia berbahagia, tapi hakikatnya hampa. Sebaliknya kata Syekh, orang yang tidak lapang dadanya, orang yang sempit dadanya, akan banyak dari kebaikan-kebaikan yang hilang dalam hidupnya. Maslahat-maslahat dalam hidupnya itu tidak bergerak lagi. Kayak perusahaan yang bangkrut. Awalnya perusahaannya menghasilkan, lama-lama habis. Perusahaannya ada, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak punya waktu untuk beramal, tidak ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sama sekali, ya, terutama kegiatan-kegiatan kebaikan tidak ada. Mau datang pengajian tidak bisa. Mau berbagi sosial sama orang-orang tidak mampu tidak bisa. Mau didik anaknya apalagi, ya, kata Syekh, bal la yazalu muntaqilan min hammin ila akhar, dan dia terus pindah dari satu kesempitan ke kesempitan yang lain. Dia pindah dari satu keburukan ke keburukan yang lain. Dia pindah dari satu pikiran-pikiran yang buruk ke pikiran-pikiran buruk yang lain. Kekhawatiran terus yang ada di dalam kepalanya. Subhanallah. Nanti aku sakit, hati-hati, harus check up terus, harus gini, harus begitu. Aku kalau tidak kerja nanti saya miskin. Kalau saya tidak begini nanti ini bangkrut. Kalau saya tidak pakai asuransi, siapa nanti yang kasih makan anak? Kalau saya mati gimana? Itu yang ada di kepalanya terus. Tidak selesai-selesai. Saling tarik ulur satu dengan yang lain. Selesai kasus ini, dia pindah ke kasus itu. Selesai kasus itu, dia pindah kasus ini. Tidak selesai-selesai. Hartanya dibawa kabur sama orang. Pusing dia. Kurang ajar, lapor polisi. Tangkep Pak, begini. Ribut. Hidup tidak ada tenangnya sama sekali. Makanya para jamaah sekalian, kata Syekh di sini, lapang dada itu adalah salah satu sebab terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba agar hamba tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan.
Makanya saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke manusia yang paling mokong, manusia yang paling dahsyat kesesatannya di atas muka bumi ini, siapa? Fir'aun. Fir'aun itu dulu para jamaah sekalian ngaku jadi Tuhannya Mesir. Habis itu naik pangkat, dia ngaku jadi Tuhan semesta alam. Jadi kesesatan itu dari kecil dulu. Tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, akhirnya dia ngaku apa? Tuhan semesta alam. Allah mengirimkan Nabi Musa alaihissalam ke orang ini. Lihat. Kita lihat jemaah, Nabi Musa itu kabur dari Mesir setelah habis membunuh seseorang tanpa disengaja. Nabi Musa hanya berniat untuk mendorong orang itu, cuman memang agak keras dorongnya karena memang orang yang ini tidak benar orangnya ini. Ya, Nabi Musa ingin sedikit memberi pelajaran kepada dia. Bukan mau bunuh, bukan. Ternyata orang ini mati. Awalnya tidak ketahuan, tapi Nabi Musa di kemudian hari ketemu lagi sama orang yang sama, lagi berantem sama orang yang lain. Yang kemarin dibantu sama Nabi Musa lihat dia besoknya berantem lagi sama orang lain. Oh, memang yang salah ini kamu, berarti bukan yang mati kemarin. Akhirnya orang ini bilang, jangan bunuh, apakah engkau mau bunuh saya sebagaimana engkau bunuh orang kemarin, wahai Musa? Ya, aturidu antaktulani kama qatalta nafsan bil ams, kata orang ini. Akhirnya semua orang tahu bahwasanya yang bunuh orang kemarin itu Nabi Musa. Disampaikan ke Fir'aun, sama Fir'aun sudah direncanakan untuk ditangkap, tapi adalah salah satu orang baik yang duduk bersama Fir'aun di istananya Fir'aun. Beliau pro sama Nabi Musa, beliau beriman sama Nabi Musa, dia sembunyikan keimanannya. Dia segera potong jalan, datangi Nabi Musa, kata dia, idhab, pergi, jangan pernah kembali ke sini. Semua orang di istana sedang datang mau menangkapmu, sekarang kamu kabur, jangan balik lagi ke sini. Berangkat sudah sana. Sekarang juga, jangan ditunda. Kabur Nabi Musa. Itu dikatakan Nabi Musa kabur kira-kira 20 sampai 30 tahun atau 20 tahun kira-kira Nabi Musa kabur. Ya, Nabi Musa jadi buron pada waktu itu, ya dicari sama Fir'aun, ya hidup atau mati. Ya mau dihukum. Karena memang Fir'aun tuh benci sama Nabi Musa. Hanya saja karena Fir'aun cinta sama istrinya cinta sama Nabi Musa, akhirnya Fir'aun kesian sama Musa. Itu dibilang kira-kira umurnya Nabi Musa 18 tahun sampai 20 tahun saat kejadian pemukulan itu yang orangnya mati. Kabur ke Madian. Ribuan kilo jaraknya ya dari Mesir, ya Madian itu ya ada di Jazirah Arab ya. Lari di sana. 20 tahun para jamaah sekalian. Saat Nabi Musa rindu mau pulang ke kampung halamannya, mau lihat ibunya, mau lihat saudaranya, ada Harun, abangnya dia juga, dia rindu sama kaumnya, Bani Israel. Setelah 20 tahun, bayangkan ya, merantau 20 tahun. Anda pernah lihat kemarin ini, beberapa bulan yang lalu ya. Karena pulang ke Lombok, mendarat, terus keluar ya, di terminal kedatangan itu, ramai banyak orang di situ. Kayak ada satu keluarga lagi menyambut seseorang. Ternyata yang disambut itu satu pesawat sama anak datang dari Jakarta. Ternyata mereka nyambut ibunya yang pulang merantau kerja di salah satu negara di luar negeri. Mungkin 8 tahun kalau tidak salah ibunya tidak pulang. Itu yang nyambut sambil nangis-nangis jamaah. Ya. Tidak percaya bisa ketemu ibunya. Ditinggal anaknya masih kecil, datang anaknya sudah nikah. Bayangin, gimana? 8 tahun itu. Nabi Musa tinggalin kampung halamannya 20 tahun. Mau pulang, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, dipanggil sama Allah, diutus jadi rasul, disuruh idhab ya ila fir'auna innahu tagha ya. Pergi kamu ke Fir'aun sana, dia sudah melampaui batas. Katakan kepada dia bahwasanya dia bukan Tuhan, Tuhannya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang berat yang tidak bisa ditolak oleh seorang Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Allah, ana punya salah sama mereka. Saya pernah bunuh orang di sana. Nanti ana dibunuh sama mereka. Ana ini buron di situ. Ana ini pulang ya maju mundur mau pulang, takut. Sekarang ana disuruh datengin Fir'aun lagi, gimana jemaah? Akhirnya kata Nabi Musa, ya tidak bisa ditolak sama Nabi Musa. Mau tidak mau itu harus diterima. Nabi Musa minta, tolong jadikan Harun saudaraku sebagai penolongku, angkat juga dia sebagai nabi, ya bisa untuk
menolong aku dalam berdakwah ini. Sama Allah diangkat juga Harun sebagai nabi. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah. Doa kepada Allah menghadapi manusia yang mengaku Tuhan. Antum bisa tahu gimana dahsyatnya manusia yang mengaku Tuhan, gimana? Tidak mungkin dia mengaku Tuhan kalau dia itu tidak punya apa-apa. Dia punya istana yang besar, ada sungai yang mengalir di bawah istananya, dia punya bala tentara yang dahsyat, harta yang melimpah ruah, dia punya semua. Dia mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya takut semua sama dia, ditindas semua sama dia, luar biasa. Anak Tuhan katanya Fir'aun. Nabi Musa disuruh dakwahin orang begitu. Bukan kita disuruh datang ke bapak, Pak ayo kembali ya ikuti jalan yang benar, bukan. Orang yang ngaku sebagai Tuhan. Lihat doanya Nabi Musa. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, ya lapangkan dadaku. Lihat. Mau apa-apa itu perlu lapang dada. Wa yassir li amri. Permudah perkaraku ini ya Allah subhanallah. Yang pertama disebut apa? Lapang dada dulu. Ini masalah besar para jamaah sekalian, perlu yang namanya lapang dada. Dari sini kita banyak belajar. Apapun masalahnya yang kita hadapi, kalau kita lapang dada, lain ceritanya jamaah. Suami zalim, kalau istrinya lapang dada, gampang itu semua dilalui. Anaknya kurang ajar, kalau orang tuanya lapang dada, insya Allah bisa orang tuanya berubah pelan-pelan anaknya. Ini modal besar para jamaah sekalian. Bisnis kacau, lapang dada. Sebutlah apa itu masalahnya. Ana tidak yakin masalah antum lebih besar dari masalahnya Nabi Musa alaihissalam saat diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan semesta alam, sedangkan beliau jadi buronan, mau ditangkap. Ya. Para jamaah, kita tahu kisahnya. Nabi Musa itu datang ke Mesir, datang ke istananya Fir'aun. Bukan sembunyi-sembunyi masuk Mesir, enggak. Langsung, sama Allah diperintahkan datang. Dia berdoa sama Allah, ya Allah lapangkan dadaku dan permudah perkaraku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ini ikatan-ikatan dalam lisanku, yafqahu qawli, supaya omonganku ini bisa gampang dipahami. Waj'alhu waziran min ahli, tolong jadikan penolong dari keluargaku, Harun akhi, saudaraku Harun. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih semua permintaannya. Hilang rasa takut itu para jamaah sekalian. Minta dilapangkan dada sama Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa takutnya. Dia yang datangin Fir'aun di istananya. Ya, ada satu kisah diriwayatkan Israiliyat mungkin ya. Dia ketok itu istananya Fir'aun, ditanya, "Siapa?" "Musa." "Ana Musa." "Musa siapa?" Orang-orang istana itu tidak percaya jemaah. Orang yang 20 tahun ditunggu dikembali. Bukan dicari, tapi kembali. Bukan ditangkap, tapi kembali. Didatengin markasnya musuhnya sama Nabi Musa. Lihat. Orang sudah lapang dadanya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Semua perkaranya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diketok istananya Fir'aun, "Ana Musa yang sama kamu dicari selama ini. Ana Musa bin Imran. Ya, buronanmu selama ini. Ana datang sekarang." Subhanallah. Apa tidak ketar-ketir musuhnya jemaah? Ya, kok berani? Itu dahsyatnya. Rabbi shrahli sadri. Wa yaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala di sini Syekh menjelaskan juga, mumtannan ala abdihi wa rasulihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga bilang, Allah menceritakan pada kita dalam Al-Qur'an saat Allah melapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa jamaah Rasulullah? Lahir dalam keadaan yatim yang di puncaknya keyatiman. Yatim itu yang paling parah saat anak tidak pernah berjumpa sama bapaknya. Itu yatim yang derajatnya paling dahsyat. Jadi ibunya masih hamil, anaknya atau bapaknya meninggal. Jadi Rasulullah lahir, bapaknya tidak ada. Umur 6 tahun dia lihat
dengan mata kepalanya sendiri. Rasulullah SAW lihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya meregang nyawa sampai meninggal. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. 6 tahun ya maaf. 6 tahun itu masih TKB atau baru masuk SD. Itu bayangkan ya, 6 tahun lihat ibunya meninggal dunia di depan matanya sendiri. Tak lama setelah itu dipegang sama kakeknya. 2 tahun dipegang kakeknya. Dari 6 tahun sampai 8 tahun. Meninggal lagi kakeknya yang cinta sama dia luar biasa. Lihat. Ya, bertubi-tubi. Cobaan hidup dilalui oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dikuasai sama pamannya. Itu pun pamannya miskin. Dikatakan Abu Thalib itu qalilul mal katsirul iyal. Sedikit hartanya, anaknya banyak, ada belasan anaknya. Dicintai Nabi Muhammad ini luar biasa sama pamannya, lebih dari pamannya cinta sama anak-anaknya sendiri. Tapi Rasulullah kerja, bantu kesulitan pamannya. Sebisanya Rasulullah kerja menghasilkan supaya tidak semuanya bergantung pada pamannya. Sampai besar umur 25 Rasulullah nikah sama Khadijah. Karena Khadijah itu kaya, Rasulullah juga kerja, ya, bergabung. Rasulullah sama istrinya menghasilkan harta, ditampung sama Rasulullah 2 anak pamannya. Ditampung sama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sama satu lagi yang lupa. Ditampung 2 anaknya Abu Thalib. Salah satunya Ali bin Abi Thalib yang ditampung sama Rasulullah sebagai balas budi Rasulullah sama pamannya. Sampai akhirnya umur 40 tahun Rasulullah jadi nabi, pamannya masih membela Rasulullah SAW. Dan kita lihat cobaan hidupnya Rasulullah. Anaknya semuanya mati dan Rasulullah masih hidup, kecuali sisa Fatimah radhiyallahu anha yang mati setelah peninggalannya Rasulullah SAW. Ibrahim anaknya masih kecil mati. Sedih Rasulullah ditinggal sama anak-anaknya. Putri-putrinya Rasulullah dicerai sama suaminya karena mertua putri-putrinya Rasulullah benci sama Rasulullah. Sama mertuanya Abu Lahab. Anaknya Rasulullah itu dinikah sama anaknya Abu Lahab. Ruqayyah sama Ummu Kulsum kalau tidak salah itu dinikah sama Abu Lahab. Sama anaknya Abu Lahab. Sama misanannya Rasulullah dinikah. Sama sepupunya Rasulullah. Saat turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, sakit hati Abu Lahab. Bilang sama kedua anaknya, cerai putrinya Muhammad itu biar dia sibuk urus anaknya yang janda itu. Apa salahnya putrinya Rasulullah? Tidak ada. Dicerai anaknya jadi janda jamaah. Apa salah hak putrinya? Tidak ada salahnya. Cobaan bertubi-tubi dialami sama Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah menggerutu, ya Allah kenapa kok gini banget ya hidup anak ya Rasulullah? Ya Allah kenapa hidup anak kok parah begini? Salah anak apa ya Allah? Anak mati, dicerai. Anak yang tadinya dibilang orang paling amanat, orang-orang naruh barang-barangnya di anak, sekarang anak dibilang kadzab, sekarang anak dibilang pembohong, sekarang aku dibilang tukang sihir, sekarang aku dibilang berkhayal dan yang seterusnya. Ada apa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Apakah ada Nabi Muhammad ngomong seperti itu jamaah? Apa justru sebaliknya Rasulullah tidak pernah mundur, Rasulullah terus berjalan, berdakwah, tidak peduli apa omongan orang. Atau Rasulullah SAW itu kita temui mendoakan kaumnya supaya masuk Islam, meskipun dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Dan setelah sepeninggalan pamannya, lihat Rasulullah SAW ditinggal sama pamannya para jamaah. Abu Thalib meninggal di depan matanya Rasulullah SAW, meregang nyawa, ditawarin sama Rasulullah, ya am, kul la ilaha illallah, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat yang akan Anda jadikan hujah di hadapan Allah besok untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Tolong katakan itu, wahai am, wahai paman, tolong katakan itu. Tidak mau pamannya, sampai meninggal tidak mau bilang la ilaha illallah. Apakah itu bukan kesedihan yang mendalam? Pamannya yang jaga dia luar biasa meninggal di atas kekufuran, kesyirikan. Tidak lama setelah pamannya meninggal, istrinya yang dia cintai Khadijah meninggal dunia. Hitungan bulan, lihat, bertubi-tubi. Sampai dari saking sedihnya Rasulullah itu jarang keluar dari rumah saat ditinggal sama istrinya Khadijah. Tapi lihat, orang yang sama Allah
Sudah dibilang, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Lihat, apakah Rasulullah pernah mundur jamaah? Sudah ya Allah, ana tidak mampu, aku tidak mampu menjalani ini semua, terlalu dahsyat cobaan ini. Ditinggal sama para sahabatnya hijrah ke Habasyah, Rasulullah ada di Mekah, tidak ikut. Istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal. Belum lagi setelah peninggalannya, pamannya Rasulullah mulai orang kafir Quraisy main kasar sama Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan sepeninggalannya Abu Thalib, baru itu cobaan-cobaan yang berbentuk fisik datang kepada Rasulullah. Lagi sholat tahu-tahu dicekek, lagi sholat tahu-tahu dikasih ari-ari unta, dikasih duri di jalan-jalannya Rasulullah. Ya kadang dikasih kotoran-kotorannya hewan di depan pintu rumahnya Rasulullah. Ya apa Rasulullah pernah mundur jamaah? Ya Allah sudah cukup ya Allah. Apa pernah? Tidak pernah kita dengar satu kalimat dari mulutnya Rasulullah ya yang ngasih tahu kita bahwasanya Rasulullah itu bersedih, Rasulullah itu ya, menggerutu, tidak ada. Tapi dia bisa terus berjalan. Visi dan misinya terus jalan dengan mudah dilewati sama Rasulullah. Kenapa? Lapang dadanya. Makanya kata Syekh di sini di muqaddimahnya ini ya, minnatun ilahiyatun, minhatun ilahiyatun wa atiyatun rabbaniyah, hadiah yang sangat agung dan karunia yang sangat besar jika seseorang sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih yang namanya lapang dada. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan kelapangan dada itu melainkan dia istiqomah menjalankan agama ini dengan benar. Istiqomah berada di atas track siratal mustaqim. Fakullama kana al-'abdu ahrasa ala istiqamatihi, dan semakin seorang hamba itu bersemangat, bertekad untuk istiqomah di atas agamanya, iltizam, sungguh-sungguh lurus berjalan di atas siratal mustaqim, maka nasib atau bagian dilapangkan dadanya dari Allah itu akan semakin besar buat dia. Dan sebaliknya, semakin orang itu melenceng dari agamanya, tidak istiqomah, mencela-mencele kanan kiri, tolah-toleh, tidak selesai-selesai, sudah mau jalan lurus, belok lagi, sudah mau jalan lurus, belok ke sini lagi, digoda sama temannya, dibisiki sama setan, dia ikuti, nyoba-nyoba, subhat-subhat, nyoba-nyoba perkara syahwat-syahwat, akhirnya yang membuat dia terjerumus ke situ. Orang seperti ini tidak akan merasakan yang namanya lapang dada. Makanya kata Syekh di sini, kalau kita mau ringkas ya, rangkuman dari sebab-sebab yang dapat membuat orang itu lapang dada, maka sebabnya itu ada 3. Orang yang mau dikasih lapang dada sama Allah, ya, selain 10 kiat yang nanti akan kita bahas, itu sebenarnya ada 3 poin yang merangkum ini semua. Salah satu dari 3 ini tidak ada, sulit kita mau lapang dada. Yang pertama para jamaah sekalian, kata Syekh di sini adalah perlu kita ketahui, ya ini modal. Ini sebagai modal orang yang mau lapang dada. Yang pertama kata Syekh adalah kita perlu tahu bahwasanya tidak mungkin orang bisa mendapatkan lapang dada kecuali itu adalah taufik dari Allah yang membantu hambanya bisa lapang dada. Ini perlu kita ketahui dulu. Sebelum kita tahu 10 kiatnya, kita harus tahu ini. Ingat, lapang dada itu taufik dari Allah, pemberian Allah, dan tidak mungkin bisa didapatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang harus kita tahu. Poin yang kedua, lapang dada karena itu adalah taufik dari Allah, maka kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan taat kepada Allah dan berjalan lurus di atas syariat Allah. Poin pertama kita tahu tadi apa? Lapang dada adalah pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Poin yang pertama mengajak kita pindah ke poin yang kedua. Kalau memang mau lapang dada, berarti kita harus taat berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim,
di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus-menerus berada dalam ketaatan. Ini ada 2, bukan ada 3. Yang sebentar lagi anak dari 2 ini ada 3 poin secara ringkas. Katanya Syekh di sini, 2 perkara ini adalah modal utama dari pembahasan kita. Ini adalah pondasi dari 10 poin yang akan nanti kita bahas. Lapang dada datangnya dari Allah. Kalau memang itu dari Allah, berarti kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi dari 2 yang akan, atau dari 10 yang nanti akan kita bahas. Dan kita tahu para jamaah sekalian, hati kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau diatur kemana hati kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan, Allah beri petunjuk pada dia, maka dia akan lapangkan, Allah akan lapangkan hatinya orang ini agar dia bisa menerima agama Islam dengan benar, dengan lapang. Terima, ridho sama agama Islam. Wa man yurid ayyudhillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, Allah akan jadikan hatinya itu sempit sebagaimana orang yang diangkat ke atas langit. Jadi para jemaah sekalian, itu kalau orang naik pesawat, tahu-tahu dia disuruh terjun dari pesawatnya, itu dia tidak bisa nafas jemaah di atas langit itu. Dari saking sesak, orang tidak bisa nafas di atas langit. Sempit dia untuk bernafas. Tahu dari mana? Ya ini ayatnya ini. Allah akan jadikan orang hatinya, kalau mau disesatkan orang, Allah akan sempitkan hatinya, sesak hatinya, sebagaimana diangkat ke langit. Orang diangkat ke langit tanpa oksigen, tidak bisa nafas. Tahu dari mana? Ya ini Allah yang bilang. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Bukankah kata Allah, orang yang sudah lapangkan dadanya, sama Allah dilapangkan dadanya untuk ke Islam ini, maka dia adalah orang yang sudah diberi cahaya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sama Allah sudah dikasih lapang dada, dia itu sama Allah dikasih cahaya dalam dirinya. Jadi orang baik. Jadi ini yang perlu kita tahu dulu para jamaah sekalian, bahwasanya lapang dada itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin bisa didapatkan kecuali hanya orang-orang yang taat kepada Allah dan menerima agama Islam dengan lapang dalam dirinya, berjalan di atas agama Islam dengan benar. Dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, ini kata-kata luar biasa para jamaah sekalian. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Anna halal abdi fil qabr." Sungguh keadaan seseorang di dalam kuburannya nanti itu sama dengan keadaan dia saat dia hidup di dunia ini. Keadaan seseorang di kuburannya nanti itu tergantung sama keadaan hatinya dia saat dia hidup di dunia ini. Kalau hatinya lapang dada hatinya, maka di kuburannya dia akan lapang juga. Kalau ternyata dia di dunia ini hatinya sempit, tidak mau nerima syariat Allah, tidak mau taat sama Allah, di kuburan dijepit juga akan sempit kuburannya buat dia. Ya, ini katanya Al-Imam Ibnul Qayyim. Apa kata hati kita para jamaah? Kita mau nerima ini dengan baik, kita mau lapang dadanya, kita terima agama Allah, kita jalani itu dengan kelapangan, dengan keridhaan, maka itu akan melebarkan, melapangkan kubur kita besok. Meskipun kuburan kita cuma 1x2, itu bisa lapang. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sempit, tidak mau menerima, tidak mau taat, maka 1x2 itu akan lebih menjepit lagi, akan lebih sempit lagi, tergantung dengan kesempitan hati kita di dunia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, lapang dada ini memiliki tanda-tanda pada diri seseorang. Kapan seseorang dikatakan lapang dada? Dan tandanya tidak bisa lepas dari 3 poin. 2 poin pertama itu tadi sudah kita bahas sebagai pondasi permulaan pembahasan yang mau kita bahas. Sekarang Syekh mau menjelaskan, orang yang lapang dada itu punya tanda. Yang perlu sama kita tanda ini diperhatikan, apakah ini ada dalam diri kita atau tidak. Walinsyirahis sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadhihah. Kata Syekh di sini,
orang yang lapang dada itu punya tanda-tanda yang sangat jelas yang akan terlihat pada diri seorang mukmin. Yang mana tanda-tanda ini akan berbuah sesuatu yang terpuji di dunia dan bagi akhirat dia nanti. Dan tanda-tandanya cuma ada 3. Dan dari 3 ini nanti bercabang para jamaah sekalian, jadi 10 poin yang mau kita bahas nanti. Tadi pondasinya ada 2, kita harus tahu lapang dada dari Allah. Kalau memang itu dari Allah berarti kita harus taat sama Allah. Sekarang tandanya ada 3, dan dari 3 nanti juga akan bercabang jadi 10 yang mau kita bahas. Tanda yang pertama, orang yang lapang dada itu adalah dia sibuk sama perkara akhirat. Dengan kata lain, orang kalau sudah sibuk sama dunia, ya berarti tidak akan lapang dada. Dunia tidak akan selesai jemaah, terus. Hal mim mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Ini dipikir, itu dipikir, ragu sama ini, takut sama itu, khawatir sama sana. Terus begitu. Orang kalau sudah lupa sama akhirat, tidak akan pernah lapang dada. Jadi kalau dia punya harta ratusan miliar, hilang 2 miliar, pusing dia. Padahal masih banyak uangnya. Satu hari kerja dia tidak menghasilkan, goyah. Kok saya tidak dapat? Kenapa? Ribut, pusing. Kenapa ya? Dicari-cari sama dia sebabnya. Apa saya kurang begini? Saya kurang begitu. Tidak lapang dada. Kenapa? Urusannya dunia terus. Jadi tanda yang pertama pada diri seorang yang membuktikan orang ini lapang dada atau tidak adalah dia sibuk sama akhirat. Yang dibayangkan, yang dipikirkan sehari-harinya itu urusan akhirat, bukan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lapang dada itu menjauhkan dirinya dari dunia. Bukan tidak nyari dunia, bukan, tapi tidak mau terlalu bergelimpangan sama dunia terus. Ya, karena apa? Karena poin yang pertama tadi, kita ingatnya ke akhirat, dia sibuknya sama akhirat, apa-apa sama dia digantungkan sama akhirat. Apakah ini berbuah baik di akhirat atau tidak? Kalau tidak baik di akhirat, dia mundur. Yang kedua, yatajafa an daris zawal wal fana. Dia jauhkan tubuhnya dia dari perkara-perkara dunia yang sebentar ini, dari dunia yang cepat musnah ini. Ya, makanya Anda selalu bilang, dunia itu para jamaah sekalian, entah kita yang meninggalkan, entah dunianya yang hancur. Salah satu. Entah kitanya mati, entah dunianya yang hilang. Entah hilang karena hari kiamat hancur semua, entah hilang karena memang sudah bukan rezeki kita lagi gitu. Punya perusahaan nilainya triliunan, sama Allah bisa dihapus di hitungan hari. Dia bangun puluhan tahun, sama Allah bisa dihancurkan hitungan hari. Wallah jamaah ada cerita. Ada seorang syekh bercerita, ada bapak-bapak punya anak 8 atau punya anak 12. Dari satu istri, anaknya 12. Ada yang anaknya sudah besar, ada yang masih kecil-kecil. Jadi di rumah itu ramai kata dia, makmur hidup, orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar. Di satu hari. Ini bukan hitungan beberapa hari, bukan. Ini di satu hari saja. Anak-anak yang dia banggakan, yang dia bahagiakan itu, yang dia harap dari anak-anaknya banyak hal, habis semua dalam satu hari. Anaknya sama istrinya semua habis dalam satu hari. Anaknya atau istrinya pamit sama suaminya, saya mau ajak anak-anak main di kebun. Di Saudi itu tidak banyak kebun para jemaah. Ya, jadi kebun itu ada di tempat-tempat tertentu yang tanahnya dikuruk, diganti tanah subur, dikasih apa rumput biar indah, ditanam tanaman pohon. Tidak semua tempat bisa begitu, karena di sana isinya bebatuan sama pasir. Jadi dibikinin kebun sama pemerintah ya, supaya orang bisa jalan-jalan ke sana. Kita mau ke kebun ya, hari ini dan hari ini pas anak-anak libur kita mau di situ makan-makan di sana. Kata abahnya silakan itu aja anak-anak. Dia punya anak sudah besar juga. Anak-anaknya sudah balik bisa setir mobil dan yang seterusnya. Berangkat para jamaah sekalian 1 mobil atau 2 mobil wallahu alam.
Atau pakai mobil besar, ya, mobil kayak Hiace gitu, atau mobil-mobil yang bisa diisi 12 orang, berangkat, semua bawa bekal dan lain sebagainya, berangkat, bismillah, pamit sama suaminya, berangkat. Sebentar lagi suaminya ditelepon, betul Bapak Fulan, iya, ini mobilnya yang dipakai sekeluarga ini kecelakaan, semuanya mati, ada sisanya. Gimana jemaah? Terus mau ngomong apa? Ya itu harta yang sama kita dibangga-banggakan, anak-anak yang sangat banyak yang kita banggakan, uang yang banyak kita punya di ATM, yang sama kita dibuat lupa sama Allah, membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, jadi tawakalnya sama ATM, tawakalnya sama isi saldo di bank, ya, habis hitungan jam, tidak ada sisanya. Gimana jemaah? Ini terjadi. Itu bapaknya bisa ngomong apa? Dikasih tahu, ya getar tangannya jemaah. Percaya tidak percaya. Ya. Datang itu jasadnya satu-satu, istrinya sama anaknya 12 semua datang, jasadnya semua. Datang di rumahnya. Habis. Hidup sebatang kara. Dari rame rumahnya, anak-anaknya nanti duduk di sini, duduk di sana, teriak di sini, teriak di sana, ketawa-ketawa, kumpul jadi satu, habis semua dalam hitungan jam. Allah itu maha bisa para jamaah sekalian. Ya, jangan kita terlalu berbangga sama apa yang kita punya. Gitu. Ya. Jadi salah satu tanda orang yang lapang dada itu apa? Menjauhkan dirinya dari dunia. Seperlunya saja sama dunia. Dan dia jalan menuju akhirat. Dan tanda yang ketiga adalah orang yang lapang dada itu selalu siap-siap untuk mati. Selalu dia siap-siap untuk meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tahu ajal itu datang tidak pamit dulu. Karena dia tahu malaikat maut itu tidak bisa diajak berkompromi dan negosiasi, tidak bisa. Ya. 3 tanda ini yang disebutkan, dan 3-tiganya ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Kunci Darus Sa'adah maksudnya surga, ya, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang hatinya disibukkan dengan perkara-perkara selain yang 3 ini, maka tinggal ditunggu saja kesempitan dalam hidupnya, tinggal ditunggu saja ya hatinya lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal ditunggu saja masalah yang datang bertubi-tubi dan tidak ada jalan keluarnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai oleh Syekh di sini dari 10 poin yang dapat membuat seseorang lapang dada. Kita sudah tahu secara ringkas dari mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwasanya yang mau kita bahas itu tidak lepas dari 2. Pondasinya adalah kita harus tahu lapang dada itu pemberian dari Allah semata, tidak bisa ada hal lain yang membuat orang lapang dada. Ya, karena ini pemberian Allah, berarti kita ya harus menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan menerima agama Allah, menjalani agama Allah dengan benar. 2. Lalu tanda-tandanya tadi ada 3. Tanda-tanda orang yang lapang dada adalah apa? Menyibukkan dirinya sama akhirat, yang dipikirkan sama dia akhirat. Yang kedua, dia jauhkan dirinya dari terlalu bergelimpangan di dunia ini dan selalu bersiap-siap untuk meninggal dunia. Kita masuk ke poin yang pertama para jemaah sekalian. Ya, mungkin kita cuma bahas 1 poin ini di pertemuan kali ini karena kita membahas mukaddimah. Insyaallah di setiap pertemuan kita bahas 2 atau 3 poin insyaallah. Poin yang pertama, yang harus dan yang pasti tidak boleh tidak. Orang mau lapang dada, mau tenang hidupnya, mau bahagia terus, tidak gundah gulana, tidak galau, tidak kepikiran macam-macam, tidak khawatir, tidak overthinking, tidak insecure dan yang lain-lain yang banyak masalah-masalah hati orang. Itu kuncinya 1 dan harus tidak boleh tidak. Kalau ini yang pertama tidak ada, jangan bahas yang lain. Ini harus diperbaiki dulu. Apa itu para jamaah sekalian? At-tauhid wal ikhlasuddini lahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama hanya untuk Allah.
orang yang tidak mentauhidkan Allah, di kepalanya dia masih percaya ada orang yang bisa kasih rezeki, ada orang yang bisa menolak bala, ada orang yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Orang yang seperti ini tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan lapang dadanya. Mustahil kalau orang seperti ini bisa lapang dada, tidak mungkin. Ingat para jemaah sekalian, siapa yang ngasih lapang dada? Tadi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bisakah makhluk-makhluk Allah bikin orang lapang dada? Tidak bisa. Kita mau lapang dada, kita harus taat sama Allah. Ketaatan yang tertinggi kepada Allah saat seorang hamba mentauhidkan Allah dan membuang yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh di sini, ingat bahwasanya tanpa tauhid orang tidak akan pernah bisa lapang dadanya. Antum bayangkan ada orang yang takut sama pohon, mengkultuskan pohon, ada yang mengkultuskan kuburan, ada yang mengkultuskan jin, ada yang mengkultuskan penjaga gunung fulan dan penjaga laut sini dan yang seterusnya. Apakah kira-kira orang seperti ini hidupnya bisa lapang dada? Mustahil. Maka dia akan dihantui sama hal-hal seperti ini terus. Berarti kita harus bikin ritual ini, harus bikin ritual itu, harus begini dan begitu. Kalau kita tidak begini, kita tidak bisa senang. Nanti datang musibah, nanti datang masalah. Gimana mau lapang dada orang begini? Tidak bisa jemaah. Makanya kata Syekh, a'dhamu sababin, sebab yang paling besar yang dapat membuat orang lapang dada itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Itu adalah tujuan utama Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah ciptakan kita ini ya untuk ini, tauhid ini. Jadi kalau sudah kita keluar dari tracknya, keluar dari maksud penciptaan kita, ya sudah, tinggal tunggu kehancuran hidup kita, kebinasaan kita semua. Jangankan mau lapang dada ya. Atau bisa bayangkan orang yang tidak pernah sholat itu isi hatinya gimana jemaah? Kemarin ada kabar seorang pemuda bunuh bapak sama ibunya dalam satu rumah, satu waktu dibunuh bapak sama ibunya. Kenapa? Karena ditegur sama bapaknya, dinasehati karena anaknya nakal. Dituncep bapaknya pakai pisau, ibunya juga diberi juga, mati ibunya bergelimpangan darah, bapaknya dihajar juga meninggal dunia. Ibunya sudah umur 48 tahun kalau tidak salah, bapaknya umur 50 sekian. Meninggal dua-dua di tangan anaknya. Apa sama kita dipikir terus anaknya mentauhidkan Allah, terus anaknya sholat? Tidak mungkin ya maaf, mustahil. Pasti itu orang tidak sholat, pasti dia orang yang tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup ini sebenarnya para jamaahnya untuk ini saja sebenarnya. Makanya kita tahu dulu sholat di awal waktu, Rasulullah saat Isra Mi'raj disuruh sholat berapa rakaat? 50 rakaat. Anda mau tanya, antum kalau sholatnya 50 rakaat kapan kerja? Kapan? Bisakah kerja di kantor? Tidak bisa. Kerjaan kita dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Sejadah dibuka terus di rumah, ibu-ibu sholat sebentar lagi setiap setengah jam azan, setiap setengah jam azan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Karena memang itu tujuan hidup kita sebenarnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ringkas jadi berapa? Jadi 5. Itu juga dikatakan sama para ulama, kita punya utang budi sama Nabi Musa, karena Nabi Musa yang mengingatkan Rasulullah supaya apa? Minta keringanan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya diringankan. Sulit, tidak mungkin umatmu bisa sholat 50. Dikurangi sampai sisa berapa? 5. Wallahi jamaah,
Sisa 5 itu Nabi Musa masih bilang, minta keringanan sama Tuhanmu, sama Allah Subhanahu wa taala, karena umatmu tidak akan bisa. Tapi Rasulullah bilang apa? Inni laqad sa'altu rabbi, atau kama qala sallallahu, aku sudah minta kepada Allah sampai aku malu sama Allah minta lagi. Sudah terlalu banyak aku minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5 ini sudah cukup. Benar atau tidak Nabi Musa? Umatmu tidak bisa sholat 5 waktu. Benar atau tidak? Betul. Banyak kaum muslimin tidak sholat sekarang. Subhanallah. Kenapa? Ya karena tidak paham siapa Tuhannya, siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Dia tidak tahu. Apa tujuan hidupnya? Dia tidak tahu. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Fakullama kana al-'abdu a'zamu tahqiqan lit-tauhid, maka semakin seorang hamba itu semakin dahsyat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya dengan benar, dijaga betul-betul hatinya agar selalu mentauhidkan Allah. Dia perhatikan itu wajiban-kewajiban yang sama Allah diwajibkan buat dia, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang sama Allah diharamkan bagi dia, maka dia akan menjadi orang yang semakin lapang dadanya. Mentauhidkan Allah sama dia dijaga nih dalam hatinya. Jangan sampai ada bumbu-bumbu bau-bau kesyirikan. Jangankan ada dalam diri, bau-baunya saja kalau perlu jangan sampai ada. Semakin orang jaga dirinya, mentauhidkan Allah, dia jaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia jaga dari apa-apa yang Allah haramkan, maka akan semakin lapang dadanya. Dan sebaliknya, semakin Allah itu jauh, semakin seseorang jauh dari tauhid, semakin seseorang melanggar perintah-perintah Allah, semakin orang jauh dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka orang ini semakin sempit dadanya. Allah SWT berfirman, dan kita renungkan firman Allah ini para jamaah sekalian. Allah SWT berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggan untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Enggan untuk apa para jamaah? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang yang mentauhidkan Allah itu ingat sama, lupa sama Allah? Tidak mungkin. Orang yang mentauhidkan Allah tahu bahwa dia adalah makhluknya Allah, hambanya Allah, dia akan terus sampaikan kepada Allah segala sesuatu yang dia punya. Kalau datang kebaikan, alhamdulillah. Kalau datang keburukan, dia bersabar, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang ini yang Allah ceritakan ini, faman wa man a'radha 'an dzikri, orang-orang yang enggan untuk mengingat Allah, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit, sesak, gundah gulana, pusing, masalah bertubi-tubi datang, tidak ada jalan keluarnya. Terjadi atau tidak ini para jamaah? Wallahi ini terjadi jamaah. Antum melihat itu orang-orang yang ada di TV, yang setiap hari ketawa-ketawa, seakan-akan hidupnya paling bahagia. Masih lihat rumahnya yang mewah, mobil-mobilnya yang Masya Allah, harga rumah kita sama harga mobil dia, mahalan harga mobil dia. Ya. Seakan-akan bahagia, Masya Allah, dieluk-elukan sama fansnya. Sebentar lagi ditangkap sama polisi, ketahuan pakai obat-obatan terlarang. Iya atau enggak jemaah? Iya. Tertangkap sama paparazzi, sama tukang foto, lagi joget-joget, ya mabuk-mabukan. Subhanallah. Apa ini bahagia para jemaah sekalian? Apa itu melambangkan kesempitan hati dia? Sedangkan dia yang membuat dia butuh sama obat-obatan terlarang, yang membuat dia butuh sama minum-minuman keras, supaya bisa apa? Melepas kepenatan dan kesesakan hatinya itu. Kita lihat, Allah tidak pernah salah saat berbicara para jemaah sekalian. Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tidak mau ingat sama Allah, hidupnya sempit. Kita bisa bilang, ya Allah, tapi dia itu rumahnya mewah, ya Allah. Bahkan bukan cuma satu rumahnya itu banyak, ya Allah. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Ya Allah, mobilnya mewah, ya Allah. Ma'isyatan
dhonka, hidupnya sempit. Allah yang bilang. Jadi mau sedahsyat apa kita lihat dia hebat, wallahi Allah yang lebih tahu sama isi hati dia, dan Allah yang bilang sempit hidupnya. Allah yang bilang hidupnya sempit. Kita cuma lihat luarnya aja jamaah. Kita tidak tahu isi hati dia. Ya Allah, dia itu diharap sama banyak wanita-wanita. Apa? Ma'isyatan dhonka, hidupnya sempit. Allah sudah bilang sempit, tidak ada alasan. Ya sempit sudah. Kita wajib mengimani ayat ini para jamaah sekalian. Itu balasan bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Apakah tidak semakin dahsyat nasibnya orang-orang seperti ini? Jadi kita tidak kaget. Ada orang tahu-tahu bapaknya dibunuh, tahu-tahu anaknya dibuang, tahu-tahu ketangkep, ya, pakai kokain, sabu-sabu, ngefly sini, ngefly sana, ya. Bahkan obat-obatan terlarang disuntikkan di duburnya, jamaah tuh bayangkan. Setiap hari ketawa-ketawa, agama dibuat lucu-lucuan, dibuat bahan untuk ketawa-ketawaan, tertangkap di kamarnya sendiri lagi pakai obat-obatan terlarang, lagi ngefly dia. Apa salah firman Allah ini para jamaah? Betul 100%. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada orang berbahagia, tidak akan dia bisa lapang dada, tidak akan dia bisa merasakan lezatnya hidup ini di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Orang yang tidak mentauhidkan Allah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh di sini, fal huda wat tauhid, ya, petunjuk Allah yang tauhid itu atau yang merupakan tauhid itu adalah sebab terbesar yang dapat mendatangkan lapang dada dalam diri seseorang. Dan sebaliknya, kesyirikan, kesesatan itu adalah sebab paling dahsyat untuk merusak lapang dada seseorang dan mempersempit dada seseorang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang lapang dada, pegang kunci yang satu ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaji itu kitab tauhid, ya. Hatamkan kitab tauhid, mantapkan pada diri kita at-tauhid, ya. Sebelum yang lain-lain, sebelum bahas fikih, sebelum bahas muamalah, sebelum bahas akhlak dan yang lain sebagainya, mantapkan dulu tauhid ini. Karena ini jalur utama, karena ini salah satu sebab terbesar yang nomor satu yang dapat mendatangkan lapang dada bagi diri kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian. Jika para jamaah yang ditanyakan, fadhal. Mungkin ada di grup ya biasanya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan akan datang ada 9 poin lagi yang akan kita sampaikan. Insyaallah. Pertanyaan belum ada yang masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tunggu. Jika ada yang mau ditanyakan, fadhal. Alhamdulillah nih, jamaah di Masjid At-Tabayun sudah berilmu, jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Alhamdulillah.
ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, saat kita sholat berjamaah di masjid, ternyata di sebelah ana sepertinya orang Syiah karena meletakkan batu di tempat sujudnya, dan ana langsung pindah. Apakah hal ini dibenarkan? Kenapa kok pindah? Dia Syiah, ya urusan dia sama Allah, ya bukan antum terus kabur gitu. Ya, tidak boleh pindah kecuali orang ini mengganggu, berbau yang tidak sedap sekali, yang merusak kehusyuan sholat kita, atau mulutnya bau sekali, buat kita tidak mampu untuk sholat di sebelahnya. Kalau ada gangguan itu datang, boleh pindah. Tapi kalau kita pindah karena orang ini Syiah, ya, itu Syiahnya urusan dia sama Allah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jangan pindah. Yang selanjutnya, apakah dengan membatasi diri kita tidak banyak keluar rumah dan berteman akan membuat kita lebih mudah mendapatkan lapang dada? Nah, ya, jadi orang yang mau bahagia itu para jamaah sekalian, yang mau selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, sama Rasulullah sudah dijelaskan. Suatu hari ada orang datang ke Rasulullah SAW, seorang sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih caranya supaya selamat? Cara supaya selamat. Sudah jelas, selamat di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah ada 3, pegang ini 3-tiganya. Ya, terutama para ibu-ibu nih. Katanya Rasulullah SAW, amlik alaika lisanak, kuasai lisanmu, jangan ngomong yang tidak perlu. Biasanya telepon-teleponan, oh iya, oh ini, oh itu, tidak sadar nih lagi bahas apa nih yang dibahas nih. Kelamaan telepon, tidak perlu, tidak usah ngomong aja udah. Itu yang pertama kata Rasulullah, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, wal yasaka baituka, yang betah di rumah. Ya, yang betah di rumah. Jangan sering-sering keluar udah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Jangan ngurus dosa orang, urus dosamu. Pikir dirimu sendiri. Jangan oh fulanah, oh fulanah, oh fulan, oh fulan, jangan. Oh ana, gimana ana? Ana ini sudah benar atau belum? Ya, jadi itu salah satu cara supaya kita selamat. Dan salah satunya dalam keselamatan bisa dibilang lapang dada juga. Saat orang tidak sering-sering keluar, tidak lihat hal-hal aneh-aneh di luar, dia lebih ya, ikhlas, lebih ridho, ya, lebih santai hidupnya. Tidak mikiri orang. Kalau dia keluar terus, ya, nongkrongnya di mall terus, dia di mall sekali pulang cuma bawa 1 keranjang, yang satunya bawa 2 tangan penuh gini, apa tidak sakit hati jemaah? Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan. 3 poin yang barusan disebutkan. Wah, pertanyaan masuk semakin banyak ini jemaah. Subhanallah. Apakah jika kita tidak nyaman dengan kondisi suatu keadaan yang tidak terkait dengan agama, misal dengan perilaku seseorang membuat kita tidak nyaman, apakah termasuk dalam kategori sesak atau sempit dada ini, Ustadz? Nah, jadi ceritanya kayaknya ada seseorang yang membuat beliau tidak enak. Apakah ketidaknyamanan itu salah satu tanda dia itu lapang dada atau tidak lapang dada? Bisa jadi. Orang diganggu orang. Rasulullah itu diganggu tidak sama orang? Kita sudah ceritain tadi. Rasulullah itu diganggu sama kaumnya, dilukai perang Uhud itu sampai pecah gigi gerahamnya Rasulullah, pipinya kemasukan baju-baju besi, sobek-sobek. Apakah Rasulullah ya ada
benci sama kaumnya, tidak mau dakwahin lagi, mau dibasmi satu-satu. Apa justru Rasulullah doa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosaku atau ampuni kaumku karena mereka itu tidak ngerti ya Allah. Ini lagi dilukain jamaah, diperangi sama musuhnya. Rasulullah bisa doa, ya Allah ampuni kaumku, jangan diadab mereka ya Allah karena mereka tidak ngerti ya Allah. Kita lihat bukti seseorang lapang dada atau tidak saat dia dihujam sama masalah, kemana dia lari? Menggerutu atau justru lapang dadanya? Alhamdulillah, kalau ada masalah kita bersabar, kalau ada musibah kita bersabar, ya, kalau ada masalah sama orang lain kita segera selesaikan masalahnya. Ya, ini tanda-tanda orang yang lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, para jemaah sekalian, tadi ayat yang berbunyi tentang wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ya. Itu adalah surat Thaha ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Nah, yang selanjutnya apakah boleh mengucapkan selamat atas pembukaan kafe punya teman, dan yang pasti kafenya nanti ada musik dan ikhtilaf, bukan ikhtilaf tapi ikhtilat, ya. Ikhtilaf itu artinya perbedaan pendapat para jamaah sekalian, atau ada perbedaan artinya ikhtilaf. Ikhtilat maksudnya campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya, selamat atas dibukakan kafenya, mendoakan keberkahan itu tidak apa-apa, tapi jangan lupa diingatkan kawannya. Ini para jamaah sekalian yang sudah mulai hilang di kalangan kita. Saling mengingatkan kebaikan antara satu dengan yang lain. Kita lihat saudara kita buat salah, kita tidak ingetin gitu. Ini masalah ini. Harus ada ingkarul mungkar dengan yang baik, yang lembut. Kalau perlu kirimin hadiah, selamat, diingatkan ini tidak boleh, hati-hati dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mau ingetin? Kenapa? Ya udah deh, urusan dia sama Allah, nanti kita ribut. Jangan gitu jadi orang. Jadi orang tuh jangan begitu. Apalagi sudah ngaji, sudah tahu. Sampaikan, dikemas dengan kata-kata yang baik. Undang ke rumah kah makan, kasih oleh-oleh kah, kasih hadiah kah, diajak ikut pengajian. Biar hidayah itu kita bisa narik orang ke dalam hidayah, kita dapat pahala juga. Jangan semua kita ditahan-tahan, udah kamu di situ aja, biar aku aja yang tahu. Salah begitu. Kalau kita tahu teman kita bakal membuat suatu masalah, ingatkan. Jangan kita diam. Beri selamat dia, doakan keberkahan dan ingatkan juga. Itu sarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya, memberi pemahaman kepada orang tua kita yang berniat pinjam uang ke bank untuk renovasi rumah yang sudah hampir ambruk, sedangkan kami anak-anaknya perempuan semua dan tidak bekerja, tidak ada dana untuk itu. Subhanallah. Ini pertanyaan terberat jemaah ya. Enaknya gimana jemaah ya? Kasih pinjam lah nih. Ya coba usaha dulu cari pinjaman dari kerabat-kerabat atau dari orang-orang yang mungkin banyak uangnya ya. Usaha dulu. Usaha dulu. Tapi jika nanti akan sampai ke titik sudah usaha, tidak bisa sama sekali sudah. Allah itu tahu jemaah kita ini berusaha, Allah itu tahu, bukan Allah tidak tahu. Kita sama Allah disuruh usaha. Jangan putus asa dulu, usaha dulu. Cari yang halal dulu. Sampai mentok rumahnya sudah hancur, mau hancur. Sampai dia masuk dirinya ke dalam darurat. Baru ada para ulama yang membolehkan. Di posisi darurat kita pakai pinjam uang ini. Jangankan itu pinjam uang di bank, makan babi kalau sudah mau mati itu boleh. Ya. Orang tidak punya rumah itu berbahaya jemaah. Apalagi perempuan semua anaknya. Ini mudorot besar. Ya, rumahnya, anak-anaknya bisa diganggu sama orang, dilihat auratnya, ya berbahaya jemaah. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke titik mudorot, dahsyat sudah tidak bisa lagi, sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi anak tidak menyarankan. Dia harus usaha dulu, kasih tahu ke orang tuanya,
bantulah anak-anaknya itu cari pinjaman ke orang-orang yang kaya raya yang mungkin bagi dia itu uang yang sedikit. Wallahi orang pinjam ke bank ini jamaah sudah dia dosa, habis besok semua asetnya karena habis ini kena bunganya ini. Bahaya para jamaah. Ya, ingatkan orang tuanya seperti itu. Ana menghadapi banyak orang yang habis hartanya semua hanya karena mau menyuntik dana ke perusahaannya yang sudah cukup sebenarnya. Perusahaannya sudah bagus, tapi rusak, hancur semua karena dia main sama bank. Dan ana tidak perlu panjang lebar bahas ini, mungkin dari antum ada yang sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini. Katanya kalau betah di rumah, kata tetangga biarin aja, kalau mati sakit sendiri jangan dibantu. Itu gimana Ustadz? Emang kalau kita sakit tetangga bantuin apa? Bayarin rumah sakit juga? Ya enggak juga lah. Jadi kita ini para jamaah sekalian jangan gampang terprovokasi sama kata-kata seperti ini. Ya, Rasulullah SAW bilang wala yazalu Jibril yusini bil jar hatta ka'annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu turun bertubi-tubi datang terus menasehati aku, mewasiatkan, menitipkan aku akan tetangga ini. Sampai-sampai aku mengira kata Rasulullah, jangan-jangan kalau kita mati tetangga ini dapat wasiat juga, dapat warisan juga. Dan saking pentingnya haknya tetangga. Kita harus jaga hak tetangga, berbuat baik sama tetangga. Masak kecium baunya ke sebelah, kasih tetangga itu. Kasih. Berbuat baik sama tetangga itu harus. Ini salah satu yang diatur sama agama Islam. Berbuat baik sama tetangga, dan tetangga itu punya hak besar atas kita. Jadi kita jangan ngurung diri di rumah terus. Tetangga ada dianggap tidak ada. Jangan, salah ini. Ya, kita berbagi sama tetangga, buat baik sama tetangga, tetap berjalan. Ya, saling membantu satu dengan yang lain, tidak masalah. Bukan ini satu yang tercela, bukan. Dan tidak menutup juga kita sering-sering di rumah, tidak usah sering-sering keluar. Ya, ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya. Kita sering-sering di rumah sama bantu tetangga, ini tidak ada sesuatu yang bertabrakan di sini. Bisa berjalan bersamaan gitu. Bukan berarti kalau kita bantu tetangga kita harus keluar rumah terus setiap hari, kan tidak. Ya, jadi jangan mudah terprovokasi sama omongan-omongan seperti ini. Seorang suami tetap dengan pendirian menyimpan uang di bank konvensional, sedangkan istrinya sudah memperingatkan berkali-kali, tapi tidak pernah diikuti. Bagaimana nasib si istri? Kalau cuma nyimpan uang di bank konvensional, ya itu bukan sesuatu yang bermasalah para jamaah sekalian. Ya. Banyak ya, dari kalangan ustaz-ustaz kita membolehkan asal jangan dimakan bunganya. Apalagi ya, tidak di semua tempat orang bisa dapat bank yang syar'i, tidak di semua tempat itu. Kayak beberapa bank syariah, tidak semuanya orang bisa pakai itu. Apalagi orang-orang yang punya muamalahnya besar-besar, ya perlu bank ini, perlu bank ini, perlu bank ini, ya itu dibolehkan asal sama kita datangi banknya, bilang tolong jangan dicairkan bunganya. Kalau tidak salah ada beberapa bank konvensional yang bisa dibuat seperti itu. Tidak usah dicairkan bunganya di ATM di rekening saya, boleh itu, bisa. Ya, itu lebih baik dan sangat baik. Tapi tetap dianjurkan dia buka bank syariah, taruh uangnya yang tidak bergerak di bank syariah. Meskipun tidak ada bank syariah di negara kita ini, semuanya sama, mesti bermuamalah dengan muamalah-muamalah yang melanggar syariat. Namanya saja bank syariah. Dan itu yang dikatakan oleh Ustaz Erwandi dan Ustaz yang lain sama, semuanya mengatakan hal demikian. Cuman kita meletakkan bank di sana, bentuk kita mendukung bank yang dasar-dasarnya syar'i, cuman masih ada pelanggaran beberapa gitu. Ya, kita dukung itu. Ya kalau suaminya mokong tidak mau ya silahkan, ya istrinya tidak ikut campur urusan suaminya gitu. Ustaz, jika kita tinggal di tempat yang masih banyak kesyirikan, bid'ah, musyrik, apakah kita jauh dari taufik Allah? Ya tidak tentu juga ya. Rasulullah dulu tinggal di Mekah sendiri, sisanya semuanya musyrik. Tapi ya ini para jamaah sekalian, pentingnya kita ini menjadi makhluk bersosial. Jadi orang yang lembut, jadi orang yang baik. Kalau ada apa-apa kita yang duluan bantu. Akhirnya orang itu tertarik. Nih orang ngajinya di mana? Nih orang belajar apa? Kok baik sekali? Kok akhlaknya mulia? Akhirnya orang tertarik. Akhirnya orang ikut ngaji. Tapi kalau kita yang ngaji kayak batu, bid'ah,
Syirik kamu, musyrik. Ya siapa yang mau ikut jamaah? Tidak ada. Kita harus jadi orang baik. Ya. Tidak benar kita gitu ngejudge orang begitu. Tidak kesian orang awam tidak ngerti. Sampaikan pelan-pelan. Antum bayangkan kalau ustadz-ustadz kita semuanya kayak gitu modelnya. Kamu bid'ah. Oh, kamu ahlul bid'ah berarti. Siapa yang mau ikut? Tidak ada. Pelan-pelan jamaah. Semuanya pelan-pelan. Jangan terlalu keras, jangan jadi batu kita. Kita jadi orang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kita betul tidak hadir di acara-acara yang mereka buat yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan. Tapi kita juga harus sekali-kali undang mereka ke rumah, makan-makan di rumah, panggil ustadz, suruh bahas sedikit-sedikit. Jadi nanti dari 200 orang, nanti ada 30 orang. Oh iya ya, ini benar ini. Masa semuanya sama? Kan tidak. Ingat jemaah, kata para ulama, hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayatul taufik, yang kedua namanya hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang kedua namanya hidayatul irsyad, hidayah yang perlu orang sama kita ditarik, dituntun, diajak menuju jalan yang benar. Salah satu ini belum turun, ya enggak bisa. Allah sudah kasih taufik ke orang untuk dapat hidayah, tapi tidak ada temannya yang ngajak, tidak bisa. Ada sebab yang Allah buat untuk mengajak orang ini masuk ke dalam hidayah. Salah satu sebabnya ya ini, teman-temannya yang ngerti diajak dong temannya yang belum ngerti. Sama, dia sudah diajak beribu kali sama temannya tapi belum turun hidayah taufik dari Allah, ya sama, tidak bisa juga. Jadi harus dua-duanya ada. Masalahnya kita tidak tahu siapa dari teman-teman kita yang masih di sana yang sudah diturunkan hidayah sama Allah. Kita tidak tahu. Jadi tugas kita ajak aja mereka semua, ayo. Acara apa? Makan-makan di rumah. Seneng orang makan-makan, hadir. Pasti. Kalau bilang pengajian, oh jangan, itu Wahabi itu, jangan. Bilang aja kajian atau bilang aja makan-makan di rumah. Enak aja mah. Seneng mereka kalau makan-makan, ya. Tapi dibumbui sama hal-hal yang bermanfaat. Mungkin dari 200 orang ada 20 orang ikut. Nanti yang 20 orang ngomong sama keluarganya. Dari 20 orang jadi 50 orang. 50 orang jadi 200. Akhirnya tersebar. Ya bukan berarti kalau kita hidup di kalangan kampung yang begitu, oh berarti kita menutup diri kayak batu. Jangan jamaah, ini salahan ini. Jangan dilakukan hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama lapang dada dengan ikhlas? Ya, kalau dibilang sama, itu tidak sama. Lapang dada itu lebih luas daripada ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah buah dari yang namanya lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon pencerahan. Terkadang kita manusia biasa. Bukan terkadang, memang kita ini manusia biasa terus-terusan ya. Bukan terkadang. Begitu masalah datang bertubi, bahkan dahsyat kita tidak terima dan marah. Lama-lama mungkin bisa kita ikhlas dan ridho atas apa yang Allah beri. Nah, maksud beliau mungkin ikhlas dan ridho ini sudah menjadi manusia yang luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita seketika bisa langsung ridho dan berlapang dada atas cobaan yang Allah beri? Terima kasih. Ini jawabannya adalah isi buku yang mau kita bahas semua. Jadi bulan depan hadir lagi, jangan bolos ya. Kalau ana jawab sekarang, ini namanya ngasih bocoran ya Mbak. Pak Ustaz, orang tua saya beda keyakinan dengan saya Islam ortu Nasrani. Yang pertama, sebelum ana bacakan pertanyaannya, semoga orang tuanya dapat hidayah masuk agama Islam ya. Kita doain para jamaah sekalian. Dan semoga anaknya bersyukur ya, menjaga nikmat iman dan Islam yang dia punya ini. Apakah kalau saya mendoakan ortu saya, bisakah? Sangat bisa, selama orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah mati di atas kekafiran, tidak boleh didoakan rahmat atau dimintai ampunan, tidak boleh. Sedangkan kami beda keyakinan dan doa, apakah harus saya doakan buat ortu saya? Harus, dan berusaha supaya orang tuanya masuk Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pertanyaan yang masuk sudah dijawab.
Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.